Betul. Seperti yang dikatakan oleh Soekarno, jadilah Islam Nusantara. Jadilah Kristen Nusantara. Jadi jangan diadopsi, semua mau diarabkan. Sepertinya ini kalau pakai jenggot baju putih itu seperti syariat, tidaklah. Jadi saya dukung benar sekali apa yang dikatakan Islam Nusantara itu. Kalau andaikan Islam itu ada di Cina, ya pakai budaya Cina. Nah, seandainya Nabi Muhammad itu turun dan ditugaskan di Indonesia, kira-kira pakai bahasa apa? Dan bahasa Indonesia dong. Kan tadi sesuai dengan ayat, Allah tidak akan mengutus seorang Rasul menggunakan bahasa setempat. Kecuali menggunakan bahasa setempat. Iya, menggunakan setempat. Untuk apa? Supaya menjelaskan. Jadi Arab itu untuk di Arab, Islam Arab. Nah, di Indonesia, gunakan Islam Nusantara. Kalau di Indonesia memasangkan Islam Arab, itu apa? Sudah mengangkangi ayat suci Al-Quran tadi itu. Kembalikan ke budaya setempat, hargai ini budaya setempat. Berbatik pergi beribadah, cukup peci hitam. Terus ada lagi mengatakan membaca Al-Quran nggak boleh pakai apa magol apa Jawa. Siapa yang melarang sih? Biarkan orang dengan cara Jawanya. Lagu-lagu Jawa. Lagu Jawanya, Padang dengan lagu Padangnya. Sunda dengan Sundanya, nggak apa-apa. Seperti di Sunda Sampurasun, nggak apa-apa. Artinya juga Assalamualaikum. Assalamualaikum juga bukan bahasa agama. Sebelum ada Nabi juga ada orang sana menggunakan bahasa Assalamualaikum. Orang Kristen juga pakai salam. Ya di Indonesia ya pakai Sampurasun. Di Jawa nanti lain lagi. Jangan dipertentangkan hal-hal yang nggak prinsip. Agama itu apa? Perilaku, tingkah laku. Moral, hak. Moral, itu aja. Mencintai orang, selesai itu. Jadi pertahankan nih Islam Nusantara. Bahwasanya Islam Nusantara adalah Islam Muhammadi. Merujuk tadi surat di Al-Quran tadi, menyesuaikan kaum yang setempat. Itu aja mungkin ya. Coba Terus bisa membantu. Kaitannya dengan bela negara. Begini ya, Profesor tadi tanya tentang hari santri. Santri itu siapa? Santri itu tidak hanya murid-murid yang berada di pesantren. Santri itu seseorang yang menerima hadis Nabi dan kewajiban Tuhan, yaitu tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimatin. Bahkan setiap orang yang mencintai Allahnya dengan mencari ilmu itu santri, apapun agamanya. Iya. Apapun agamanya, karena yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma daraja. Maka dulu diributkan yang tidak santri berarti tidak memperingati. Bukan. Orang yang tolab, yang mencari ilmu itu santri namanya. Dari kata bahasa Indonesia yang di bahasa Sangsekerta. Sangsekerta itu bahasa Jawa kuno kita, bukan bahasanya India, bukan. Kata sarastri, orang yang sedang belajar budaya. Jadi cantrik di zaman Hindu, di zaman Islam masuk ke tanah Jawa jadi santri. Pesantrennya dulu namanya Mandala. Kemudian karena di Jawa mereka bikin pondok-pondok di sekitar rumah santri, maka disebut pondok pesantren, pondok tempatnya santri. Padahal kata funduk bahasa Arab itu hotel. Kalau orang masuk funduk di Arab sana, kalau nggak bayar nggak bisa masuk. Nah ini sudah berbeda semuanya. Inilah yang disebut Islam Nusantara. Jadi ada ikan, ada lubuk, ada ikannya, ada belalang, ada ladangnya. Jadi caranya, nah, mengembalikan kepada kewajiban santri. Kewajiban santri itu hanya diajarkan bersyukur. Semua santri di dunia ini hanya diajarkan oleh maha gurunya untuk bersyukur. Karena konsepnya ketika dia tidak bersyukur atas ilmu itu, maka dia tidak akan menerima ilmu. Robert Einstein bisa menemukan E sama dengan mc kuadrat karena dia bersyukur atas hukum fisika, hukum alam, sunatullah. Maka dia takluk kepada sunatullah, dia menemukan E sama dengan mc kuadrat. Santri sama, diajarkan untuk bersyukur kepada Allah. Nah, kalau bersyukur, maka kewajibannya sebagaimana yang sudah ditulis oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945